Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Sebelumnya saya akan kesiagaan bencana yang diampu oleh dosen Ibu Adi Ratna Sekarsiwi Eskepnes MKep. Next, Pak. Kemudian bahasan yang akan kita bahas mengenai konsep dasar kesiapsiagaan. Yang pertama ada definisi kesiapsiagaan, yang kedua tujuan kesiapsiagaan, yang ketiga parameter untuk mengukur kesiapsiagaan, keempat ukuran kesiapsiagaan, dan yang kelima yaitu ruang lingkup kesiapsiagaan. Untuk definisinya terlebih dahulu, kesiapsiagaan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintah, organisasi, keluarga, dan individu untuk mampu menggapai suatu situasi bencana secara cepat dan tepat guna untuk mengurangi kerugian maupun korban jiwa. Kemudian, tindakan kesiapsiagaan adalah penyusunan rencana penanggulangan bencana, pemeliharaan sumber daya, dan pelatihan personil. Konsep kesiapsiagaan yang digunakan lebih ditekankan pada kemampuan untuk melakukan tindakan persiapan mengenai menghadapi kondisi darurat bencana secara cepat dan tepat. Untuk tujuannya, menurut DEP 2007 menyatakan untuk tujuan kesiapsiagaan yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, untuk mengurangi ancaman, kedua mengurangi kerentanan keluarga, yang ketiga mengurangi akibat, dan yang keempat untuk menjalin kerjasama. Kemudian untuk parameternya, parameter untuk mengukur kesiapsiagaan, ada 5 parameter yang digunakan dalam mengkaji tingkat kesiapsiagaan keluarga dalam kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana. Yang pertama, pengetahuan dan sikap tentang risiko bencana, kemudian kebijakan dan panduan, kemudian rencana tanggap darurat, kemudian sistem peringatan bencana, dan mobilisasi sumber daya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rispa. Ukuran kesiapsiagaan ada 5, yaitu yang pertama, nilai indeks 80-100 kategori sangat siap. Yang kedua, 65-79 kategori siap. Yang ketiga, nilai indeks 55-64 hampir siap. Yang keempat, nilai indeks 40-54 kategorinya kurang siap. Yang kelima, kurang dari 40 atau 0-39 kategori belum siap. Ruang lingkup kesiapsiagaan. Yang pertama berdasarkan jenis ancaman, gempa bumi, tsunami, kebakaran, rumah hunian, banjir, longsor, letusan gunung api. Yang kedua berdasarkan kelompok partisipan evakuasi mandiri. Ada 3, yaitu keluarga, penyandang disabilitas, kelompok rentan. Berdasarkan komponen kesiapsiagaan keluarga untuk melakukan evakuasi mandiri, yang pertama peringatan dini. Tanda peringatan dini dapat dikenali seluruh anggota keluarga, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas baik saat di dalam dan di luar rumah. Yang kedua, rencana kesiapsiagaan keluarga atau Family Preparedness Plan. Yang pertama, rencana kesiapsiagaan telah disusun untuk seluruh anggota keluarga, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Yang kedua, setiap anggota keluarga memiliki nomor-nomor kontak anggota keluarga yang lain dan dapat dihubungi saat keadaan darurat. Yang ketiga, jalur evakuasi. Jalur evakuasi telah ditentukan untuk seluruh anggota keluarga, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
Jalur evakuasi terbebas dari segala sesuatu yang bisa menjadi penghalang saat digunakan. Jalur evakuasi telah dilengkapi dengan rambu-rambu yang dapat diketahui oleh seluruh anggota keluarga termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Yang keempat, evakuasi mandiri. Setiap anggota keluarga termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas telah memahami teknik perlindungan diri dan evakuasi. Yang kelima, titik kumpul. Titik kumpul telah ditentukan lokasinya. Titik kumpul terbebas dari segala sesuatu yang bisa menjadi penghalang saat digunakan. Titik kumpul telah dilengkapi dengan rambu-rambu. Anggota keluarga memahami perannya saat berada di titik kumpul. Yang keempat, maksud dan tujuan. Yang pertama, maksud membangun kesiapsiagaan seluruh keluarga Indonesia menghadapi bencana. Tujuannya memberikan panduan terhadap keluarga untuk melakukan evakuasi mandiri. Untuk analisis jurnal akan dijelaskan oleh Santi. Peranan literasi informasi bencana terhadap kesiapsiagaan bencana masyarakat Jawa Barat. Pada tahun 2006, penulis Setio Galih Maryono dan Kurniawan Kamil Prasya Danandi. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh literasi informasi bencana terhadap kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana di Jawa Barat. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Latar belakang, Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi terpadat penduduknya dan mempunyai potensi bencana yang tinggi, sehingga diperlukan usaha untuk meminimalisir dampak bencana. Salah satu usaha meminimalisir dampak bencana adalah dengan meningkatkan kemampuan literasi informasi bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh literasi informasi bencana terhadap kesiapsiagaan masyarakat, yaitu mencapai 45%. Literasi informasi tersebut terdiri atas 4 indikator, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan menemukan informasi 36%, yang kedua, mengevaluasi informasi 25%, ketiga, mengorganisasikan dan mengintegrasikan informasi 26%, dan yang keempat, memanfaatkan dan mengkomunikasikan informasi secara efektif, legal dan etis 26%. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.